3, 2, 1. Terima kasih teman-teman telah mampir di channel Mendongeng 31 ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat-sehat ya. Dan jangan lupa bahagia ya. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai saja ceritanya di episode ini. Jadi begini ceritanya. Setelah dapat menaklukkan goblin-goblin di dalam ruang bawah tanah, kini mereka menjadi bonekanya. Tokoh utama sekarang dapat mengendalikan yang sudah mati. Ia pun kini akan membalaskan apa yang dilakukan oleh pamannya yang akan mengambil alih keluarganya. Kini pasukan goblin itu membantai satu persatu pengawal Daro Kircal. Melihat pemandangan yang mengerikan ini, bajingan pengkhianat itu tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa dia sedang berhadapan dengan seorang psikopat. Para goblin mencabik-cabik anak buah Kircal, tetapi dia berdiri di sana tidak dapat menyatukan pikirannya. Pembantaian ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Itu benar-benar nyata bahwa Leon memerintahkan ilmu hitam. Didorong oleh amarah dan ketakutan, Kircal bertanya-tanya bagaimana perkembangan ini bisa terjadi, kecuali mataku menipuku. Bocah itu memerintahkan Art of Necromancy. Kircal pun mengumpulkan energi hitam dan menyiapkan bola hitam di tangannya. Dengan amarah yang sangat membara, Kircal pun membentak bocah itu karena mengolok-olok kekuatan sejati sang patriark pendiri. Dengan tenang tokoh utama menanggapi hal ini. Leon mengejeknya, menanyakan apa yang salah dengan patriark sejati keluarga itu sehingga dapat menggunakan ilmu sihir seperti itu. Tidak dapat menahan amarahnya, Kircal pun melontarkan kata-katanya. Kircal menyebut penjelasannya omong kosong, karena ilmu hitam telah lama dianggap sebagai seni yang hilang, sesuatu yang bahkan tidak dapat dimanipulasi oleh ayah bocah itu. Ego bajingan itu tidak dapat menerima kenyataan bahwa seorang anak yang jauh lebih muda darinya mampu mengendalikan kemampuan yang begitu kuat, memutuskan untuk menghargai kata-katanya. Leon memberi isyarat tangannya sebelum memperingatkan Kircal bahwa dia membuat kesalahan besar. Pada saat ini, dia memerintahkan para pelayan goblinnya untuk menerjang maju dan menyerang Kircal. Dengan dinginnya Leon pun berujar, "Jika kau merasa ini sulit untuk dipercaya, maka aku rasa aku tidak memiliki pilihan selain membuktikannya. Tapi aku memperingatimu, itu bukan pilihan yang bijak paman," ujar Leon. Para goblin pun sudah siap untuk menerjang Kircal. Kedua belah pihak pun kini saling menyerang. Orang ini benar-benar akan melompat ke gaya Jujutsu Kaisen, dan dengan sedikit kekuatan yang dimilikinya, dia melepaskan bola hitam, membakar para goblin saat terkena benturan. Serangan Kircal mungkin tampak seperti memberikan beberapa kerusakan, tetapi itu tidak berarti apa-apa bagi mayat-mayat goblin yang hanya pulih dari cedera dan melanjutkan serangan mereka yang tidak masuk akal. Bajingan tua yang menjijikan itu tidak dapat berbuat apa-apa, jadi dia memohon bantuan anak buahnya. Tetapi ketika dia melihat ke belakang, matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Karena dengan apa yang ia saksikan, para pengawalnya sudah tidak dapat diharapkan lagi. Mayat-mayat bergelimpangan dan potongan tubuh dari sang pengawal di tanah, satu persatu tak bernyawa lagi. Sebagai upaya terakhirnya, Kircal mengutuk kepada Leon dengan keras dan melepaskan banyak serangan. Bola-bola energi yang berwarna hitam pun membentur tubuh-tubuh dari goblin itu. Namun goblin itu tidak menampakkan meredakan serangannya. Sang goblin itu mengarahkan pedangnya kepada Kircal. Tentu saja, dalam situasi ini, kendalinya atas sihir hanya di atas rata-rata. Singkat cerita, dia tidak bisa berbuat apa-apa dalam situasi ini. Kircal beralih ke persuasi, menyatakan bahwa bocah itu akan menanggung konsekuensi karena mengkhianatinya seperti ini. "Ini bukan urusan yang enteng, kamu harus bertanggung jawab atas tindakanmu," ujar Kircal kepada Leon. "Kekuatan aku kini tertahan akibat aku terlalu banyak minum tadi. Kini aku sadar sedang berada dalam posisi yang berbahaya," gumam dalam pikirannya. Leon mengabaikan rengekan pamannya dan hanya mengirim salah satu goblinnya. Sang goblin pun meloncat dengan sigap dan mengarahkan pedangnya untuk menusuk dadanya, untuk mengakhiri hidup sang paman. Pisau itu menghujam dan mengenai dengan tepat, menyebabkan Kircal merasakan sakit yang amat sangat. Darahnya pun kini tertumpah ke tanah. Dia mencoba melawan balik menggunakan sihirnya, tetapi kendali dan prediksinya dengan cepat memudar. Sebagai upaya terakhirnya, dia menganggap bocah itu pengkhianat karena menyerang salah satu dari mereka sendiri. Bola hitamnya pun kini mulai padam akibat kekuatannya yang mulai pudar. Leon beralih ke topik terkait kenangan yang pernah dia bagikan dengan ayahnya. Seraya Leon berkata, "Aku ingat dulu aku pernah membaca suatu perjanjian dalam sejarah benua bersama ayahku." Leon memahami bahwa setiap negeri memiliki pemenangnya sendiri, dan ada juga yang kalah. Dan hanya masalah waktu sebelum peran mereka tertukar. Dengan tatapannya yang mulai putus asa, Kircal berpikir anak itu membuang-buang waktunya dengan menguliahinya. Namun Leon melanjutkan pidatonya, mengklaim bahwa meskipun Leon mungkin tidak memiliki perasaan lagi dan dingin dalam metodenya, ada satu hal yang ia pelajari dari sebuah buku. Dalam kata-kata Leon,
Pengampunan adalah hak yang hanya diberikan kepada pemenang, ujar Leon kepada sang paman, dan Kircal dulunya juga pernah menjadi pemenang itu. Namun, ia akhirnya mengkhianati sang patriark yaitu ayah Leon demi mengejar kekuasaannya sendiri. Namun, keadaan telah berubah sekarang. Ujar Leon meneruskan kata-katanya, kebenaran yang pahit menusuk Kircal, tetapi Leon terus melontarkan fakta dan logika terhadap malapetaka yang akan menimpa orang yang sudah meninggal. Ia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal kepada pamannya yang berkhianat, dan sangat berharap agar Kircal menderita sampai kehidupan berikutnya. Bersumpah untuk merayakan hari ini setiap tahun. Ia pun mengangkat buku necromancinya. Leon bermaksud menghukum Kircal dengan mengambil nyawanya. Dengan hanya menggunakan isyarat tangannya, Leon pun memerintahkan para goblinnya. Dalam beberapa saat, para goblin mengayunkan senjata mereka ke arah lelaki tua itu. Dengan tatapan yang tidak ada harapan untuk hidup, ia pun hanya memandangi sebilah pedang mendarat di tubuhnya. Kini Kircal hidupnya berakhir menyakitkan dengan jeritannya yang memilukan itu menggema di ruangan. Dengan dinding yang dipenuhi oleh bercak-bercak darah dari korban-korban Leon. Dengan kematian orang ini, Marbus sedikit terkesan dengan metode yang digunakan oleh Leon seraya berujar, kau memang segila yang aku duga. Dia agak terkesan bahwa seorang ahli nujum pemula memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuatannya dengan sangat baik seperti itu. Dan itu pertama kali kau menggunakannya, seolah-olah Leon memiliki pengalaman selama 1 dekade di belakangnya. Untuk itu, sang tokoh utama pun memiliki pemikiran yang mengasyikkan. Dengan ekspresi wajah dinginnya ia pun membuat sebuah rencana yang cukup menghibur, yang bahkan membuat bola bulu iblis itu ketakutan seraya berujar rencana itu menghibur atau menakutkan. Adegan pun beralih ke sebuah ruang pertemuan yang dimana di dalamnya sudah terdapat beberapa orang bangsawan. Mereka pun mendapatkan undangan dewan yang mendesak, di mana beberapa bangsawan bingung mengapa Kircal menuntut pemanggilan lagi dari mereka yang begitu cepat. Mereka tidak dapat memahami mengapa dia terlalu menyebalkan akhir-akhir ini. Sementara seorang kepala botak percaya bahwa pertemuan ini pasti berkaitan dengan masalah yang mendesak karena diadakan dalam waktu sesingkat itu. Dan ia pun merasakan pertemuan dadakan ini pasti bukan untuk membahas hal yang remeh. Dengan tangannya yang bergetar ia pun mengungkapkan kekhawatirannya terhadap apa yang akan dilakukan oleh keluarga Sylvester. Seandainya mereka melanggar perjanjian damai dan menyerang keluarga Marbus. Sedangkan saat ini mereka berada dalam kondisi terlemah. Tidak semua orang percaya hal yang sama. Karena melanggar perjanjian besar seperti itu akan menjadi langkah berani dari keluarga lawan. Perang juga tidak dapat dilanjutkan tanpa izin dari kepala klan. Jadi mereka akhirnya memutuskan untuk menyingkirkan keraguan tersebut dan menunggu kedatangan Kircal. Pintu ruang pertemuan itu pun terbuka. Seseorang memang datang, tetapi itu bukan Kircal, seorang anak muda dengan langkah yang pasti memasuki ruang pertemuan dewan tersebut. Dan setiap langkahnya menghantui para anggota dewan dan membuat mereka merenung. Mereka tidak dapat memahami mengapa Leon ada di sini ketika pamannya memanggil mereka untuk rapat. Tidak masuk akal bagi Leon untuk muncul menggantikan pamannya. Leon tidak lagi membuang-buang waktu, dan langsung menuju ke tempat duduknya di dalam ruangan pertemuan dewan itu. Dengan memandang para dewan yang hadir saat itu, dia tahu mereka berharap bertemu paman mereka. Dan dia punya berita yang cukup menarik untuk dibagikan. Kircal tidak akan menghadiri rapat, terutama karena dia sedang tidak bertugas dan tidak dapat menghadiri rapat. Semua yang hadir dalam pertemuan dewan itu pun kini terbingung-bingung, dan mereka pun ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya. Mereka pun mencari klarifikasi lebih lanjut. Salah satu anggota dewan memohon penjelasan. Leon dengan tenang duduk di bangku singgasananya. Sebelum ia menyatakan kematian atas pamannya Kircal, membuat seluruh anggota dewan yang hadir dalam ruangan itu merinding. Leon pun bahkan mengonfirmasi bahwa dia telah membunuh pamannya dengan kedua tangannya sendiri. Dan setelah klarifikasi itu, Leon memandang ke seluruh anggota dewan dan ia pun bertanya kepada mereka, jika ada di antara mereka yang ingin mengatakan sesuatu tentang keputusannya. Dan isi dari ruang pertemuan dewan itu pun kini menjadi lebih tegang dari sebelumnya. Pria ini adalah raja yang tidak perlu diragukan lagi dalam hal keangkuhan kemanapun dia pergi. Sambil memukul meja dengan keras, salah satu anggota dewan menggerutu dengan melontarkan pernyataan. Saya meminta Anda menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi dari keterangan singkat Anda tadi. Ia pun menuntut alasan yang tepat untuk membunuh tetua senior di rumah itu. Mereka tidak ingin Leon melakukan apapun yang dia inginkan sebagai seorang patriark. Dasar jalan gila. Itulah yang akan dia lakukan. Dengan tenang dan tatapan dinginnya Leon pun menyebut pamannya Kircal sebagai pengkhianat. Ia bukan hanya mengkhianati ayahku yang membawa nama keluarga. Kircal juga seorang pria yang menentang patriark dan bahkan menjual informasi penting ke keluarga lawan. Kircal pun telah berani mengklaim posisinya untuk menggantikan Leon sebagai kepala klan yang sah. Tapi selain itu,
Yang benar-benar membuat Leon geli adalah kalian semua terlihat sangat melindunginya dengan semangat dan loyalitas yang tinggi. Mereka membelanya dengan perlawanan yang kuat. Anggota dewan dipanggil di bawah komando Kirchal, dan karena dia tidak ada, satu-satunya kesimpulan logis adalah bahwa kata-kata Leon sudah pasti benar. Mereka tidak percaya bahwa Kirchal dikalahkan oleh bocah kelas 2 tanpa pengalaman. Alih-alih berkubang dalam kekalahannya, mereka memahami betapa seriusnya situasi yang dihadapi. Seorang anggota dewan cukup pintar untuk langsung memihak Leon, menjilatnya karena dia curiga bahwa patriar muda itu telah memiliki kekuatan baru. Anggota dewan lainnya melakukan hal yang sama, menyalahkan tindakan pengkhianatan Kirchal secara tiba-tiba, dengan ekspresi ketakutan yang terpancar di wajah para dewan yang menyadari posisi mereka kini dalam bahaya. Leon tidak ingin mendengar sepatah kata pun dari para bajingan bermuka dua ini dan membuat mereka bersalah karena melakukan kejahatan. Adapun kejahatan yang mereka lakukan adalah mereka gagal menyerahkan pengkhianat yang bersembunyi di antara barisan mereka. Anggota dewan mengalami 15 serangan jantung setiap detik. Mengetahui bahwa anak ini mengalahkan mereka dalam setiap argumen, mereka melawan Leon, meminta bukti di balik hukuman anak laki-laki itu seolah-olah menuduhnya melakukan pembunuhan tanpa alasan. Patriar muda itu menyatakan bahwa dia sudah siap untuk itu. Untuk menunjukkan kepada mereka beberapa bukti dari kata-katanya, dia menunjukkan pengkhianatan Kirchal. Dengan terus menemani tokoh utama kita, singa hitam itu pun menaiki pundak Leon dan memberitahukan sesuatu. Leon pun memulai aksinya. Dia pun akan menunjukkan kepada seluruh anggota dewan yang hadir di ruangan tersebut. Dia menggunakan ilmu hitam untuk memanggil jiwa-jiwa yang terkutuk. Suasana di dalam ruangan itu pun kini dipenuhi dengan aura kegelapan. Dan itu membuat para dewan yang hadir semakin merasa tertekan. Dengan kekuatannya menyebabkan goblin-goblin itu terpanggil dari luar alam ini. Goblin itu pun masih tampak sempurna dengan senjata mereka masing-masing di tangannya. Anggota dewan bingung, terkejut melihatnya memerintahkan ilmu hitam di depan mata mereka. Mereka sungguh tidak percaya dengan apa yang sedang mereka hadapi saat ini. Di antara mereka yang dibangkitkan, tubuh Kirchal bangkit di hadapan mereka. Leon memanggil namanya. Tubuh pria itu yang seperti zombie hanya bisa bertahan dalam keadaannya yang tidak utuh. Kemudian ia memerintahkan pengkhianat yang sudah meninggal itu untuk mengakui kejahatannya. Anggota dewan terus menanyakan pertanyaan membosankan yang sama, dan Leon sudah selesai menjawabnya berulang-ulang. Menurutnya, ilmu hitam adalah ilmu sihir yang dipraktikkan oleh pewaris keluarga Marbus. Para goblin mengaum kepada seluruh anggota dewan, menyebabkan mereka menjadi sangat takut dan mereka pun melarikan diri dari tempat kejadian. Namun, sebelum para bajingan itu sempat melarikan diri dari tempat duduk mereka, salah satu dari mereka sudah jatuh ke tanah. Kepalanya putus terpisah dari tubuhnya, yang lain menyeret tubuhnya yang menyedihkan di lantai. Kakinya putus. Kepanikan pun sangat terlihat di antara para anggota dewan itu. Leon tidak punya waktu untuk berbelas kasihan, dan menyimpulkan bahwa pertemuan ini masih jauh dari selesai. Ia menggunakan mayat Kirchal sebagai sasaran kematian mereka. Manusia mayat hidup itu bangkit di hadapan tuannya. Mulutnya terbuka lebar. Leon bertanya lagi, mempertanyakan apakah anggota dewan ikut terlibat dalam tindakan pengkhianat itu. Tubuh mumi dari pria yang telah meninggal itu tidak mengatakan apapun kecuali kebenaran. Setiap anggota dewan bertanggung jawab untuk menjatuhkan sang patriark. Mereka semua tahu bahwa dia adalah pengkhianat yang menjual informasi kepada keluarga lawan. Setelah memastikan hal itu, Leon puas dengan keputusannya. Si Piran di sini merasa dirinya istimewa dan memohon untuk diampuni. Hal yang sama berlaku untuk bajingan lainnya. Semuanya memohon kesempatan kedua. Leon memberikan keadilan puitis kepada mereka, membuat para goblin mencabik-cabik daging mereka. Dengan hancurnya dewan, Leon sepenuhnya merangkul kekuatan nekromansi miliknya sebagai patriark sejati Marbus. Kekuatan kuno mereka yang telah lama hilang, akhirnya dipulihkan. Kita akan melanjutkan petualangan di episode berikutnya ya teman-teman. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya dalam sistem ini? Terima kasih teman-teman telah menikmati channel ini dan tidak segan-segan untuk selalu mengingatkan untuk memencet tombol like-nya, tombol subscribe-nya, dan aktifkan juga lonceng untuk tidak terlewatkan episode baru dari Mendongeng 31. Terima kasih.